Jadi yang berkhotbah adalah Dr. Insinyur Andreas Hartanto, Master Science. Dia adalah lepasan dari mencari ahli fisika dan nuklir. Di akhir khotbah tadi orang dengar kunci atau golden key Alkitab firman Tuhan itu, dia Yohanes 3 ayat 16. Datang begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia menurunkan anak supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Lukas pertama ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kejadian pasal 28 ayat 12 berbunyi demikian. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan saudara, renungan firman Tuhan ini pada hari Natal dan hari ulang tahun ke-74 saya beri judul Kasih Yesus yang mengalahkan segala kasih dunia. Wujudnya adalah Tuhan itu turun dimensinya. Tuhan adalah penguasa yang tertinggi, paling besar, tidak hanya sebagai pencipta alam semesta, karena alam semesta itu hanya 4 dimensi, dibatasi oleh panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Tapi dia juga pencipta dari alam-alam yang tidak kelihatan,
yang punya dimensi lebih tinggi. Dan Tuhan telah mulai menunjukkan bagaimana Dia akan menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa sejak zaman Adam dan Hawa, dengan menunjukkan kepada Yakub bagaimana dalam sebuah mimpi di Betel Yakub melihat tangga yang didirikan dari bumi sampai ujungnya menembus langit, ya. Ujungnya lagi sampai di surga. Nah, di situ lagi ada. Jadi Tuhan punya dimensi yang jauh lebih tinggi dan lebih besar dari alam semesta ini. Yakub adalah manusia seperti kita yang harus ditebus oleh Tuhan. Dia punya dimensi yang sangat terbatas karena terkurung dalam tubuh kita. Tubuh kita ini dimensinya cuma 4, panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Semua yang pernah lahir akan mati. Itu artinya terbatas waktunya. Dan dimensi tubuh kita bisa diukur dengan mudah. Begitu juga alam semesta. Jadi saya ingin mengajak saudara melihat peristiwa Natal dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang satu oknum yang maha tinggi, maha kuasa. Bagaimana Dia itu kemudian merealisasikan keselamatan untuk manusia yang sebetulnya hanya bermukim di bumi dan sangat terbatas, tapi karena manusia yang sudah dicipta oleh Tuhan dengan nafas hidupnya. Ada yang pertama kan, ditiup oleh Tuhan dengan nafas hidupnya. Ada bagian dari manusia yang namanya roh yang berasal dari Tuhan sendiri. Sebab itu firman Tuhan berkata, Dia mengingini roh kita dengan cemburu. Itu sebabnya Tuhan tidak rela kalau manusia itu direbut oleh iblis dan akhirnya akan dibuang ke neraka. Padahal harga untuk menebus itu begitu luar biasa. Nah, kita yang mencermati mungkin sedikit beda dengan Natal-Natal sebelumnya, ya. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus, ya, yang semula bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, ya, Trinitas, pada waktu Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, hidup dengan daging dan tulang seperti kita, itu ibaratnya memasuki sel tahanan, sel penjara selama lebih kurang 33 tahun sepanjang hidupnya. Itu kita harus tahu. Karena apa? Karena sebelumnya Dia adalah firman yang menciptakan dunia dan segala isinya. Firman yang menciptakan alam semesta. Semua yang ada diciptakan dari yang tidak ada. Nah, kita harus paham, alam semesta kita itu ukurannya luar biasa besar. Ya, jadi sedikit teknis, tapi ini penting. Cahaya itu merambat 300.000 kilometer per detik. Dalam 1 detik sama dengan mengelilingi bumi 7 tahun. Dan cahaya yang begitu cepat dijadikan ukuran untuk mengukur alam semesta. Sejak ada ledakan pertama, namanya Big Bang, bang, Tuhan mencipta yang pertama. Terus bintang-bintang itu kemudian melahirkan, pecah. Jadi bintang-bintang yang berikutnya terus berlangsung, terciptalah galaksi-galaksi, puluhan ribu, ratusan ribu galaksi. Galaksi itu adalah kumpulan bintang-bintang dan matahari. Matahari kita hanya salah satu dari galaksi Bima Sakti. Dari sejak Big Bang sampai dengan ujung dari alam semesta 13 miliar tahun cahaya. Jadi cahaya tadi 1 detik 300.000 kilometer dikali dengan 13,5 miliar tahun. Itu ukuran alam semesta. Dan itu diciptakan oleh Tuhan. Lalu Tuhan menaruh manusia di bumi, ya, Adam dan Hawa. Jatuh dalam dosa,
kemudian dia memutuskan untuk menebus. Nah, sebab itu waktu dia dari dimensi yang tidak terbatas rela untuk turun ke bumi menjadi manusia, seperti kita bayi merangkak, belajar berjalan, setelah dewasa melayani kemana-mana jalan kaki, paling banter naik keledai, ya. Sangat terbatas. Nah, itu seperti Tuhan yang dari ujung alam semesta sampai ujung yang lain dengan secepat kilat dia bisa sampai. Yang pindah dari bintang satu ke bintang lain secepat kilat. Karena dia maha kuasa, dia pencipta semua. Tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Karena dia hidup dalam tubuh, dalam daging. Itu lebih daripada di penjara bisa paling kecil. Untuk seorang satu oknum yang bernama Tuhan, pencipta alam semesta. Natal sejatinya adalah penderitaan dari Tuhan. Awal penderitaan adalah pada waktu dia mulai dikandung oleh Maria. Itu kita harus tahu supaya kita bisa meresponi kasih Tuhan, kasih Yesus yang mengalahkan segala kasih yang ada di dunia. Kuasa kasih itu begitu besar sehingga mau-maunya Tuhan itu melakukan hal itu. Saya sering berpikir, kenapa tidak dibasmi saja dan dimatikan? Ya. Orang-orang yang jatuh dalam dosa pada waktu awal-awal sebelum berkembang dia lebih banyak. Lalu Tuhan cipta yang baru, Adam yang lain. Boleh kan? Bisa. Ya sangat bisa. Tapi intinya adalah kalau Tuhan membinasakan seperti di air bah yang pertama, maka dia kehilangan banyak jiwa, banyak roh yang berasal dari dirinya sendiri. Dan itu dia sudah berjanji tidak melakukan lagi sejak peristiwa air bah pada zaman Nuh. Yang kedua, sebetulnya tidak mudah bagi yang namanya Tuhan dengan dimensi yang begitu tinggi, tingkat level roh yang begitu kuat dan besar dan tinggi untuk bisa dikandung seorang perempuan. Saya kembali kepada kedatangan Tuhan di puncak Gunung Sinai. Pada zaman Musa, 1500 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan memerintahkan Musa, buatlah garis di kaki gunung, buatlah batas, dan orang Israel dilarang untuk meraba, menyentuh, apalagi masuk ke dalam kaki gunung itu. Karena itu sudah menjadi bagian yang kudus. Lalu dari puncak sampai satu batas di suatu lereng itu daerah maha kudus, karena Tuhan akan datang di puncak Gunung Sinai. Keluaran 19:24 mengatakan bahwa hanya engkau dan Harun yang boleh naik sampai ke daerah puncak. Para imam, apalagi orang Israel, kalau melanggar batas itu mereka akan mati, dilanggar oleh Tuhan. Itu menunjukkan jati diri dari Tuhan yang sebenarnya, bahwa dimensinya sangat tinggi, tingkat kekudusannya sangat tinggi, tingkat kemahakuasaannya tinggi, sehingga manusia yang mendekat padanya itu bisa mati. Sebab itu bagaimana Tuhan bisa merealisasikan satu penebusan yang melalui yang namanya bayi Yesus itu. Sebab itulah Yesus itu memang mewakili tanda yang ditunjukkan kepada Yakub dalam mimpinya, bahwa inilah satu-satunya jalan manusia menuju kepada Allah.
Di luar tangga itu tidak ada keselamatan, tidak ada yang namanya orang bisa ke surga. Dan juga untuk merealisasikan bahwa dia adalah tangga Tuhan, dia harus datang ke dunia untuk membangun fondasinya. Sebab itulah dia harus dikandung seorang perempuan yang bernama Maria, lalu dilahirkan, dan setelah dewasa umur 30 memulai pelayanannya. Itu untuk membangun tangga itu. Rute hidupnya, cara hidupnya sebagai contoh, sebagai pedoman bagi pengikutnya. Kamu harus hidup seperti ini supaya kau bisa sampai kepada Allah. Nah, saudara saya kasih, jadi ada kesulitan yang luar biasa. Karena Tuhan itu sejatinya dimensinya tinggi, dia tidak bisa berada dalam tubuh seseorang tanpa orang itu mati. Perjanjian Lama menunjukkan dengan jelas hanya beberapa orang yang bisa berhadapan dengan Tuhan tanpa mereka mati. Contoh Abraham. Bapak orang beriman, siapa yang bisa menandingi Abraham? Musa dan Harun yang diizinkan Tuhan untuk dekat, bahkan Tuhan berbicara muka dengan muka. Ada Elia, waktu dia lari di Gunung Horeb, Tuhan berkenan menjumpai, dan kemudian Elia dilarang melihat dari depan karena sinar kemuliaannya terlalu kuat. Dimensi Tuhan terlalu tinggi, tidak terbatas. Walaupun Elia sudah tergolong manusia yang berdimensi rohani tinggi, dia diizinkan melihat Tuhan dari belakang. Itu naturnya. Memang Tuhan seperti itu, bukan karena dia kejam ingin menghabisi manusia, sama sekali tidak. Justru dia sangat mengasihi. Tetapi kasih itu keluar dari pribadi yang punya sifat seperti itu. Dimensinya tinggi, tidak bisa didekati sembarangan. Sebab itulah Maria harus orang atau perempuan yang punya dimensi rohani yang tinggi. Dia harus setara dengan Abraham, dengan Musa. Karena Abraham, Musa, Elia, mereka hanya berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Tidak pernah Tuhan masuk ke dalam perutnya. Jadi perempuan yang dipilih Tuhan dan rahimnya ditempati oleh Tuhan selama 9 bulan adalah perempuan yang sangat istimewa. Dan dimensi rohaninya tinggi, orang suci, orang kudus, di mana Tuhan berkenan. Kalau tidak, dia sudah mati. Karena tidak seorang pun bisa mendekat kepada Tuhan tanpa kekudusan, tanpa dimensi rohani ini. Jadi itu adalah suatu hal yang buat Tuhan satu penderitaan yang lain. Karena apa? Karena dia harus ada di dalam kandungan manusia, perempuan, ya, Maria. 9 bulan pencipta alam semesta yang begitu besar alam semesta itu meringkuk di dalam rahim seorang yang fana. Sebuah penderitaan, dia harus melepas dimensi tingginya, dia harus melepas kemahalan kuasaan, dia harus melepas mahal muliaannya, dia harus melepas segala fasilitas yang ada di surga. Turun, Roh Kudus masuk dalam diri Maria, dan Maria mulai mengandung. Bagi saya itu adalah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Tidak, kalau Tuhan tidak sanggup turun dimensi, meninggalkan dimensinya yang tidak terbatas, maha kuasanya, maha mulianya, dan sebagainya, dan menjadi seorang yang
punya dimensi seperti Maria, dimensi tinggi waktu dikandung. Kenapa begitu? Kalau saudara punya gelas, saudara masukkan jarum, mudah. Jarum itu kan kayak garis ya, jadi itu satu dimensi. Gelas itu punya volume, jadi 3 dimensi, panjang lebar tinggi. Kalau saudara punya sobean kertas, yang masukkan bisa. Saudara punya bola pingpong atau kelereng, sama-sama punya volume, sama-sama 3 dimensi bisa. Tapi kalau benda yang jauh lebih besar, ya tidak bisa kita bayangkan, karena dunia kita ini dunia 3 dimensi ruangan, tidak bisa masuk karena dimensinya lebih besar. Contoh yang lebih gampang, balon yang kempes. Dalam keadaan kempes dia, kita tekan dia, kempes di atas meja misalnya. Terus dimasukkan udara ke dalam balon itu. Udaranya itu akan tertolak karena dia 2 dimensi, udaranya 3 dimensi. Tapi kalau kita biarkan dia mengembang, maka udara itu masuk terus memperbesar balon itu. 3 dimensi hanya bisa masuk ke dalam 3 dimensi. Artinya apa? Yesus itu harus turun dari dimensi Allahi, dari originalitas sebagai Allah, dimensinya turun sama dengan dimensi rohaninya Maria, supaya dia bisa masuk dikandung di dalam rahim. Tuhan yang sudah ada lebih awal dari Maria, lebih awal dari Abraham, bahkan lebih awal dari alam semesta. Tuhan yang seperti ini masuk ke dalam rahim seorang manusia. Itu adalah suatu perasaan yang luar biasa. Kehilangan karena dia harus mengosongkan diri segala sesuatu yang dari surga ditinggalkan untuk bisa dikandung oleh Maria. Jadi peristiwa Natal pertama adalah peristiwa yang sangat menarik, peristiwa yang dapat dikatakan berdarah-darah dari Tuhan, dengan tujuan dia memulai program penyelamatan manusia, membangun tangga menuju pada Allah. Kemudian kebenaran yang berikutnya, bahwa sejak Yesus Kristus itu lahir melayani, maka pola kedatangan kerajaan surga bagi manusia, bagi keselamatan manusia itu mengalami perubahan. Matius pasal 11 ayat 11, bahwa sejak zaman Yohanes Pembaptis kerajaan surga itu telah diserang dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Ini sangat sulit karena bahasanya menurut saya tidak pas. Serong itu menyimpang dengan konotasi negatif. Orang melanggar hukum berlaku serong, selingkuh juga berlaku serong. Ya. Orang yang menyimpang berarti dia keluar istana dengan orang yang berlaku. Sebab itu saya lebih suka menggunakan kata deviasi. Deviasi itu artinya simpang juga, tapi netral. Jadi kerajaan surga datang dengan deviasi, artinya dia berbelok daripada arah sebelumnya. Disitulah menjadi buktinya betapa Tuhan itu sangat besar dan kuasa kasihnya sangat dominan, mengalahkan segala kepentingan dia, segala yang dia harus tanggung, dia harus merasakan, hanya untuk menyelamatkan manusia, termasuk saudara dan saya. Pada waktu Perjanjian Lama, tadi saya sudah singgung dari mana Tuhan datang di puncak Sinai. Semua itu harus ada di kaki gunung yang berani melanggar
mati fisik, mati rohani. Dan Tuhan menyatakan kepada Musa untuk membangun tabernakel dengan pola yang sama. Puncak gunung sampai bagian lereng tertentu, daerah Mahrus itu digambarkan sebagai ruang Mahrus, di mana Tuhan bisa hadir di situ. Lalu ke bawah sampai dengan kaki gunung adalah daerah kudus. Imam-imam diizinkan di situ. Itu ruang kudus. Ada menorah, ada meja persajian. Dan di belakang dari situ langsung umat Israel. Umat Israel ini menggambarkan daerah yang tidak kudus, daerah yang hitam, yang berdosa. Tapi Tuhan kemudian di dalam tabernakel itu membuat daerah transisi. Disinilah pola datang kerajaan Allah itu mengalami kebiasaan. Tidak seperti yang terjadi di puncak Sinai, tetapi ada daerah Mesbah di mana orang Israel diizinkan datang membawa korban bakaran. Tapi Tuhan masih tetapkan imam-imam yang boleh membakar korban bakaran. Nah, saudara, zaman Tuhan Yesus, Dia sudah merubah kerajaan surga datang dengan mediasi, yaitu bahwa pengikutnya, orang-orang yang percaya Yesus, yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, diizinkan untuk membakar korban. Sebab itulah kalau orang Kristen berdosa, jatuh dalam dosa, dia bisa berdoa sendiri langsung kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tidak perlu melalui imam lagi. Sebab itulah juga kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus melewati daerah Mesbah itu yang saya sebut sebagai daerah transisi, daerah toleransi Tuhan, daerah di mana orang berdosa yang sudah bertobat diizinkan masuk. Tuhan sendiri bersedia melangkah keluar dari ruang Mahrus, ruang kudusnya, berada di daerah Mesbah itu. Bahkan Dia berfirman, Rohnya sendiri, Roh Kudus diberikan kepada mereka-mereka yang bertobat, dibaptis oleh baptisan Yohanes. Nah, Yesus waktu selesai baptis, langit terbuka dan turun Roh Tuhan dalam bentuk burung merpati. Sebab itu Tuhan memberikan Roh-Nya secara terukur, karena Dia tahu bahwa manusia mungkin akan balik lagi, balik pada kehidupan yang lama, jatuh dalam dosa. Sebab itulah Tuhan ingin melatih sehingga mereka yang berhasil akan diberi Roh Kudus yang lebih banyak. Kemudian akan diberi Roh Kudus yang lebih banyak lagi. Akhirnya Tuhan memberikan Roh Kudus yang melimpah seperti apa yang dilihat, ditunjukkan kepada Nabi Yesaya. Satu aliran air dari tahta Allah mengalir keluar. Diukur 1000 kaki cuma 1 tumit. Roh Kudus diberikan secara bertahap. Karena manusia tidak layak untuk menerima Roh Tuhan secara penuh, ia akan mati. Dan Tuhan sudah berkomitmen untuk memberikan secara terukur supaya orang dibimbing. Siapapun yang menerima Roh Kudus setelah dibaptis, Rohnya itu sudah berdampingan dengan Roh Tuhan dalam casing yang sama, dalam tubuh yang sama. Kita dilatih belajar untuk hidup berdampingan dengan Tuhan. Sebab itu barang siapa gagal dalam tahap ini,
tidak bisa masuk ke ruang kudus, masih di ruang mezbah, maka Tuhan berfirman, engkau tidak panas dan tidak dingin, aku akan meludahkan kau dari mulutku. Wahyu pasal 3 ayat 16. Kristen yang berada di halaman luar, jadi mezbah masih ada halaman yang lebih luas lagi. Itu Kristen yang dimensinya nol, di dalam tangga yang menuju ke surga itu masih di luar tangga, masih main-main di sekitar tangga. Dimensinya nol, itulah jemaat Sardis. Tuhan berfirman pada jemaat Sardis, engkau nampaknya hidup, tapi sesungguhnya kau mati. Sebab itu bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih ada padamu yang hampir mati. Itu adalah orang Kristen dimensi nol. Dan Tuhan sudah datang dengan segala penderitaannya, bahkan mengubah pola kerajaan Allah yang datang, sehingga manusia tidak perlu mati walaupun mereka sudah diberi Roh Kudus ya, sedikit demi sedikit. Kalau dalam perjanjian lama, siapapun yang ada di dekat Roh Tuhan dan dia tidak kudus, dia tidak ada dalam dimensi rohani yang cukup, dia akan mati. Kasih Kristus begitu besar dan tidak terukur. Dan malam inilah kita ingin melihat bahwa memang Natal itu sejatinya adalah penderitaan Tuhan untuk menebus saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, kita ini yang sudah ditebus ini, apa yang kita harus lakukan supaya harapan Tuhan bahwa kita itu betul-betul bersama Dia di surga itu terjadi. Kita bukan yang termasuk yang gagal, sudah naik tangga, tapi dimensi kita masih rendah, lalu jatuh lagi, tergeser makin jauh dari tangga keselamatan Tuhan. Ujungnya adalah kita binasa. Nah, saudara yang saya kasih, sudah itulah dalam malam Natal ini, secara singkat saya ingin memberi contoh 2 orang murid Tuhan Yesus yang sudah berada dalam dimensi yang rendah, ya, sudah dalam mengiring Tuhan, sudah melayani Tuhan, bahkan menyaksikan dan terlibat dalam berbagai mujizat yang Yesus lakukan. Satu akhirnya gagal, yang satu berhasil dengan baik. Nah, Yudas adalah contoh orang yang gagal, di mana dikatakan dia terlalu cinta uang. Sebab itu sebagai bendahara dia mungkin sering memanipulasi sehingga uang itu bisa dinikmati sendiri. Terbukti kemudian bahwa dia pun jatuh dalam dosa yang lebih besar, yaitu menjual Yesus. Banyak orang Kristen yang sekarang menjual Yesus, hanya dengan kedudukan diharapkan, hanya dengan mungkin kekayaan, kepangkatan, kekuasaan, Yesus dijual. Itu adalah sama dengan track record rute hidup yang dijalani oleh Yudas. Kalau tidak bertobat, sudah pasti akan hilang dan tidak mungkin bisa ke surga. Yudas sudah terlalu jauh dan dimensinya nol, dia sudah diseret terus. Terakhir adalah manusia rohaninya itu dipakukan, disalibkan di atas salib manusia rohaninya, menjadi milik iblis. Sebab itulah dia dipakai iblis untuk berkhianat kepada Tuhan Yesus. Tapi Filipus, dia seorang yang biasa,
Saya yakin Filipus itu pandai mengelola uang. Waktu Tuhan mentes Filipus, ada 5.000 laki-laki, belum termasuk keluarganya. Berilah mereka itu makan, ya, supaya mereka kenyang. Dan Filipus kemudian dengan belak-belakan berkata, Tuhan, uang 200 dinar tidak akan cukup untuk ini. Jadi dia punya 200 dinar dalam persediaannya, siap untuk diberikan roti. Tuhan tahu apa yang dia harus kerjakan, karena setelah itu mujizat. Dua ketul roti 5 ketul roti 2 ekor ikan terjadi. Tuhan melakukan mujizat. Filipus pada kesempatan lain, Yohanes pasal 14 juga Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah tangga Kristus yang bisa menghantarkan orang sampai kepada Allah Bapa. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku. Filipus berkata, oh kalau begitu tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Ada kerinduan yang besar. Kerinduan untuk mengenal Bapa yang di surga. Kerinduan untuk ada di dekat Bapa yang di surga. Dan itu sangat dihargai. Belakangan Filipus setelah Yesus bangkit, ada penganiayaan di Yerusalem. Filipus masuk Samaria, dia melakukan pelayanan. Dikatakan banyak mujizat terjadi melalui Filipus. Dimensi rohaninya terangkat. Ini orang yang mengerti penderitaan Kristus, mengerti bahwa kerajaan surga sudah disimpang jalan oleh Tuhan demi keselamatannya. Dia naik dimensi rohani terus, sehingga tanda-tanda surgawi itu ada dalam hidupnya, terjadi. Bagaimana dia meletakkan tangan pada seorang sakit, orang itu disembuhkan. Markus pasal 17 adalah tanda orang percaya. Tanda orang percaya juga Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Jadi semua orang percaya harus terlibat dalam amanah dalam Tuhan, baik yang memegang role utama dalam pemberitaan Injil maupun sebagai support, sebagai pelayanan Marta harus terlibat, karena itulah yang bisa menaikkan dimensi kita. Dan saudara saya kasih, dalam peristiwa Natal ini, saya mengakhiri dengan mengutip kembali kejadian setelah Tuhan Yesus itu melayani, mati, disalibkan dan bangkit. Ini adalah kelanjutan daripada kedatangannya yang pertama. Ini adalah finalisasi pembangunan tanda Allah menuju Allah Bapa. Bukti bahwa dia sungguh-sungguh besar kasihnya kepada manusia. Nah, waktu Yesus bangkit, sebetulnya semuanya sudah selesai. Misi anak domba Allah selesai. Bahkan waktu di kayu salib, sebelum Yesus menyerahkan rohnya, dia sudah berkata, sudah selesai. Waktu dia bangkit, sesungguhnya dia bisa berubah menjadi Tuhan yang sejati, Tuhan yang berdimensi tak terbatas, yang sejatinya itulah aslinya dia sebelum dia datang ke bumi. Namun kita ingat, sebagaimana Tuhan datang di puncak Sinai, maka orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak siap melanggar kekudusan Tuhan, mereka akan binasa. Sebab itu Tuhan tidak langsung dimensinya naik kembali menjadi Allah yang dahsyat, yang berdimensi tidak terbatas lagi. Dia harus melakukan yang bertahap.
Karena dia harus menunggu sampai 40 hari selesai dalam rangka juga menuntut murid-muridnya, menguatkan mereka. Nah saudara, bayangkan kalau Yesus itu langsung kembali kepada kealahannya secara penuh, kepada originalitas Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Waktu dia muncul di tengah murid-muridnya, Petrus yang sudah menyangkal, mungkin dia sudah bertobat, tapi belum sempat dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bisa terkena dampak daripada kepenuhan Maha Kuasa Allah. Ya, yang pada zaman perjanjian lama mereka ini pasti akan mati. Tuhan tidak mau hal ini terjadi. Dia tidak ingin kehilangan Petrus, kehilangan murid yang lain. Karena murid yang lain sudah lari meninggalkan Yesus pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani. Bahkan waktu Yesus disalib, hanya ada Yohanes, Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria yang lain di dekat salib itu. Nah, saudara yang sekasih, jadi Tuhan itu selalu melihat segala sesuatu, melakukan dasar kasih yang melakukan segala kasih yang ada di dunia. Kalau dia tidak demikian, maka dia langsung kembali menjadi Tuhan, Tuhan semesta alam. Di kuburannya itu kan tidak jauh dari Golgota. Maka Golgota menjadi daerah Maha Kudus Tuhan. Lalu sebagian dari kota Yerusalem menjadi daerah kudus Tuhan. Dan barang siapa melanggar keputusan Tuhan, dia akan binasa. Jangan perjanjian lama sengaja tidak dilakukan karena kerajaan surga sudah datang kepada manusia, datang kepada saudara dengan deviasi, disimpangkan, diberi kemudahan, kemurahan, diberi toleransi yang begitu tinggi. Yesus bangkit dengan merubah dimensinya, kembali ke dimensi Allah yang semula secara bertahap. Pada akhir 40 hari itulah dia naik ke atas. Tertutup awan-awan, udah mulai melayang keluar dari orbit bumi. Barangkali disitulah dimensi kealahiannya mulai kembali penuh sampai dia tiba di surga. Karena demikianlah Allah besar kasih Tuhan kepada manusia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan saya mengakhiri firman Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku.